Zep Friends, pengen punya uang 1 miliar? Pasti semua jawabnya pengen. Tapi caranya gimana? Kalian pasti bilang cuan itu datang dari investasi. Padahal yang paling pertama, cuan itu datang dari bekerja. Pada saat skill kita bertambah, penghasilan pun pasti juga bertambah. Yang kedua, saat kita dapat hadiah atau warisan. Ya alhamdulillah dong kalau keluarga kita bisa kasih. Yang ketiga, barulah cuan dari investasi. Caranya gimana? Untuk kalian yang sudah familiar dengan K-drama, pasti sudah familiar banget dengan Ji Pyong dan juga Park Se-roy, yang mana mereka mendapatkan kekayaan dari berinvestasi. Mau tahu investasi yang terbaik untuk 2021? Simak Zep Finance TV berikut. Alhamdulillah, seneng banget nih kita di Zep Finance TV karena sudah lebih dari 100.000 subscriber yang join di Zep Finance TV. Terima kasih banyak ya Zep Friends. Gimana? Apakah kalian menikmati financial journey dalam melakukan perencanaan keuangan? Coba dong kasih tahu ke kami, share di kolom komentar bagian mana sih yang paling kalian suka pada saat kalian merencanakan keuangan. Nah, di tahun 2021 ini, investasi tetap merupakan hal yang kita perlukan nih Zep Friends. Oleh sebab itu, kita juga tetap harus semangat dong. Pada saat kita melakukan perencanaan keuangan, kita juga melakukan perencanaan untuk investasi kita. Kalau ingat, tahun 2020 pastinya banyak banget ya pelajaran dari pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk Zep Friends semua pastinya akhirnya sadar betapa pentingnya kita berinvestasi. Coba dong, kalau yang kemarin selama lagi pandemi, nonton K-drama pasti familiar dengan Itaewon Class dan Startup. Bener nggak? Nah, dari situ pastinya banyak nih yang menjadi tergerak untuk mulai berinvestasi. Mau jadi investor seperti Park Se-roy atau juga menjadi investor seperti Mr. Han, boleh-boleh aja. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan pertama kali saat mau memilih investasi terbaik untuk 2021? Yang paling pertama adalah kita harus mengenali dulu siapa diri kita. Kita harus tahu nih, gini Zep Friends, profil risiko kita tuh apa? Kemudian minat kita terhadap resiko gimana dan gimana toleransi kita terhadap resiko tersebut. Karena tiap orang tuh pasti beda-beda. Contoh, saat kita bicara profil resiko, ada orang yang memang dia tuh lebih konservatif. Dia lebih takut, dia lebih tidak berani. Tetapi ada juga orang yang dia tuh lebih berani dan lebih agresif untuk mencoba berbagai hal yang baru. Pada saat kita bicara profil, biasanya kita tuh berbicara usia. Orang yang usianya lebih muda biasanya sih harusnya lebih agresif dibandingkan mereka yang sudah lebih senior. Nah, tapi kemudian masuk nih ke minat resiko. Minat resiko artinya kita tuh tahu bahwa kita tuh minatnya di mana. Saat ternyata kita harusnya muda itu agresif, rupanya kita hanya minat hal yang ya aman-aman aja. Atau malah saat kita senior harusnya kita lebih konservatif, ya kita malah minatnya malahan yang lebih agresif lagi. Dan yang terakhir, berapa besar toleransi dari naik turunnya aset investasi yang sanggup kita hadapi. Oke, setelah kita tahu nih profil kita seperti apa, maka berikutnya adalah kita harus pahami dulu. Sebenarnya kita melakukannya tuh step by step. Jadi kita tuh punya yang namanya kelas-kelas investasi. Oke, kita lihat ya. Di Zep Finance kita tuh membagi menjadi kelas dari mulai awal untuk yang pemula hingga mereka yang sudah mahir berinvestasi. Baiklah, kita start. Yang paling pertama, kelas aset yang minim resiko dan mudah untuk dipelajari. Jadi gini loh Zep Friends, kan ada nih aset investasi tuh yang memang kita tuh udah kenal, udah lama dan dia tuh mungkin bisa dibilang aman. Apa maksudnya aman? Ya kalau kita taruh uangnya 100, kemungkinan dia turun jadi 95 kecil banget gitu ya. Jadi kemungkinan dia bisa 100, nambah sedikit, nambah sedikit, nambah sedikit. Nah, contoh-contoh ini misalnya seperti obligasi, sukuk, surat berharga negara retail yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.
Nah, teman-teman, secara umum nih, tahun 2021 nanti pemerintah kita juga kemungkinan sih masih akan terus mengeluarkan SBN Retail. Jadi pastikan untuk kalian yang baru mulai berinvestasi untuk juga melirik investasi yang ini. Fiturnya itu sebenarnya mudah untuk dipelajari karena dari modal awal nanti biasanya kita akan dapat kupon atau bagi hasil setiap bulan. Hampir serupa dengan fitur deposito. Oke, hitungannya gini. Let's say Zepfriends punya uang 10 juta rupiah. Lalu Zepfriends membeli SBN Retail, katakanlah yang kemarin udah lewat, ORI seri 17, yang imbal hasilnya 6,4% setahun gross. Gross itu artinya kotor, belum dipotong pajak. Nah, setelah setahun, uang 10 juta itu menjadi 10.640.000. Nah, kalau memang itu udah paham, kita naik kelas. Naik kelasnya kemana? Kalau aku saran, kita naik kelas ke kelas kedua yang memang lebih tinggi potensi imbal hasilnya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita berani untuk berinvestasi di pasar modal, tetapi dititipin dulu deh melalui manajer investasi. Nah, penitipan ini biasanya dalam bentuk reksadana. Reksadana dari mulai pasar uang hingga reksadana yang berjenis saham. Dari situ kita bisa belajar sebenarnya. Saya ambil contoh deh, misalnya waktu tahun 2020 kemarin ada sebuah reksadana campuran yang memberikan imbal hasil hingga 13% dalam setahunnya itu. Jadi kalau sekarang nih, misalnya waktu awal 2020 Zepfriends punya uang 10 juta rupiah, maka pada saat kemarin bulan Desember 2020 uang tersebut bertumbuh menjadi 11.300.000 rupiah. Beda kan dengan kelas aset yang pertama? Nah, teman-teman juga mesti paham kalau mulai tertarik untuk berinvestasi di pasar modal, resikonya juga ada. Itu sebabnya reksadana tuh sebenarnya way in atau celah masuk yang bagus banget buat teman-teman belajar juga. Kalau teman-teman udah ngerti, kita akan masuk ke kelas yang ketiga. Kelas yang ketiga ini adalah pilihan investasi yang memang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi memang harus belajar atau harus paham banget. Ini adalah orang-orang yang bisa berinvestasi di saham secara langsung dan juga bahkan pendanaan di fintech lending. Nah, saya ambil contoh seperti ini. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta rupiah, kemudian di awal tahun 2020 kita ambillah satu saham yang memang berkapitalisasi besar juga lah, yang masuk ke dalam Liquid 45, let's say saham Mayora, oke, tikernya MYOR. Nah, rupanya saham Mayora itu sepanjang tahun 2020 itu naik sampai dengan 40%. Pasti dia langsung maunya itu. Tunggu dulu, tapi kenali dulu ini seperti apa. Memang kalau kita lihat setahun, orang-orang yang membeli saham Mayora awalnya kan dia punya 10 juta. Kemudian di akhir tahun uangnya berkembang menjadi 14 juta rupiah. Tapi kalau dia tidak jual saham Mayora itu, ya sebenarnya 14 juta rupiah itu adalah istilahnya tuh masih di atas kertas. Kecuali dia sudah jual, baru dia menikmati tuh si tambahan uang 4 juta rupiah itu tadi. Nah teman-teman, tahun 2021 ini ekonomi Indonesia tuh kan masih memang dalam tahap perbaikan. Jadi sebetulnya peluang untuk memperoleh keuntungan dari pasar modal tuh masih lumayan luas. Tapi yang hati-hati adalah para investor pemula itu harus betul-betul paham dan belajar. Jangan sampai kita hanya ikut-ikutan sehingga kita tuh sebenarnya memilih investasi bukan karena kita ngerti, tapi karena kita ikutan arus aja. Semua beli saham yang ini, ikutan beli. Semua beli yang ini, ikutan beli. Dia cuan sampai 50%, langsung ngiri gitu. Nah, ntar dulu, kita benar-benar harus paham karena kejadian-kejadian yang ada di pasar modal itu benar-benar sangat berfluktuasi setiap tahunnya. Sekarang yang ketiga. Jangan sampai teman-teman rakus dan teman-teman ikut-ikutan. Karena kalau kita sudah rakus, udah deh. Pada saat kita sudah gelap mata, kita tuh udah nggak lagi pakai trading plan atau investment plan kita. Untuk itu, aku saran Zepfriends semuanya jangan melakukannya. Nah, pasti sekarang udah lebih mantep kan mau berinvestasi di tahun 2021. Tapi tunggu dulu nih Zepfriends, ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Jadi yang paling pertama adalah kita siapkan dulu dana darurat. Udah deh, nonton video-video yang sebelumnya. Udah sering banget dibahas tentang dana darurat di Zep Finance TV. Bahkan saya juga udah bahas berapa banyak dana darurat yang Zepfriends harus punya sebelum berinvestasi. Yang ini jangan dilanggar ya.
Yang kedua, Zephyr tuh harus berpegang pada tujuan keuangan. Contohnya, kalau misalnya kita sudah punya family, kita udah punya tanggungan, biasanya sih ada 3 tujuan keuangan yang perlu kita penuhi. Dana beli rumah, kemudian untuk pendidikan anak, dan juga untuk dana pensiun kita sendiri. Nah, kalau misalnya Zephyr sekarang, let's say masih lajang, ya disesuaikan aja. Misalnya mau untuk dana menikah, atau dana pensiun, atau whatever deh, terserah aja. Tetapi pahami dulu itu penting. Dan yang terakhir, pastikan kita kumpulin uangnya untuk berinvestasi. Intinya sih gini, jangan sampai saking tergodanya mau langsung investasi dan demi cuan, Zephyr sampai berutang. No utang untuk investasi, oke? Lalu, boleh nggak kita berinvestasi tanpa punya tujuan dan strategi? Gini loh Zephyr, kalau kita mau ikut kayak Mr. Han alias Han Ji Pyong, he said himself, sailing without a plan is dangerous, ya nggak sih? Jadi plan itu tuh penting banget pada saat kita mau berinvestasi. Jadi kalau dibilang peta atau misalnya strategi, whatever you name it, semuanya itu penting. Yang namanya kita mau jalan-jalan ke mana lah, traveling aja kan kita butuh peta. Sama, investasi juga butuh peta dan butuh strategi yang jelas tujuannya mau kemana. Nanti Zephyr mau pakai untuk 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, terserah. Yang penting jangan sampai lewat atau lewatin dari tujuan yang memang sudah kita miliki selama ini. Nah Zephyr gimana? Jadi kalau misalnya nih tahun 2020 kondisi keuangan kita belum sesuai harapan, jangan berkecil hati ya. Karena kita masih punya banyak kesempatan kok. Selama kita masih punya penghasilan, kita masih bisa mengelola keuangan dan kita masih bisa berinvestasi. Zephyr semua, mudah-mudahan tips tadi bisa membantu Zephyr memilih investasi yang terbaik untuk Zephyr di tahun 2021 ini. Ingat, terbaik untuk Zephyr. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video lainnya di Zep Finance TV. Terus belajar bareng Zep Finance.